Karena Tuhan adalah ciptaan manusia. Tidak ada Tuhan menciptakan manusia. Tapi yang ada adalah Tuhan itu ciptaan manusia. Gitu loh. Karena begini, kalau ditanya awal manusia adalah Nabi Adam. Pertanyaannya, Nabi Adam waktu itu menyembah siapa? Dan memakai Tuhan siapa? Kalaupun beragama, agamanya apa? Kan setelah Adam turun, setelah mengenali bahasa, setelah mengenali aksara, barulah dia menciptakan Tuhan. Buktinya apa? Kenapa kalau Tuhan itu satu? Dari Nabi yang harus kita percaya itu ada 25. Kok agamanya beda-beda? Iya. Padahal sumbernya satu dari Nabi Adam. Iya. Dan Tuhannya juga berbeda-beda. Di samping agamanya beda, Tuhannya namanya beda-beda. Apakah bukan itu Tuhan itu buatan manusia? Apa kira-kira ya Tuhan mengenal dirinya, saya itu ini loh namaku, kira-kira? Apa yang masuk akal? Enggak. Nah, itu banyak yang dihancurkan. Makanya kalaupun orang Nusantara ini seandainya waras, terutama pemimpin-pemimpin negara, mestinya kita itu berhak menuntut orang-orang agama dengan budaya kita yang sudah dihancurkan. Contohnya, sampai sekarang mencari kerajaan Mojopahit, sampai kesulitan mencari di mana kerajaan Mojopahit yang sebenarnya. Padahal mungkin itu mah, mungkin ya, maaf dipotong. Karena di sini sangat melimpah gitu kan, Mbah. Saya ya mungkin analoginya saya mempunyai makanan satunya pasti dipuja-puja dong, Mbah. Lah makanya ini tak sadar itu supaya begitu. Yang ada Nah, iya maaf. Sekarang mungkin ya bahasa-bahasa, mungkin Mbah juga kan sering menegaskan bahwa ajaran kita itu kasunyatan. Mungkin dalam bahasa modern sekarang itu ilmiah, empiris gitu kan, bisa dibuktikan. Nah, mungkin saya itu kan sedikit ada pemantiknya juga gitu kan, Mbah, tentang bahasa telepati. Nah, mungkin gitu kan dikembangkannya bahasa telepati itu oleh orang barat lah. Sekarang menjadi handphone gitu kan. Kan konsepnya itu sama, berkomunikasi jarak jauh gitu, Mbah. Nah, kan zaman sekarang juga bahwa ya Pak Bagus Mulyadi juga kan sudah sudah menggunakan atau membuktikan metode orang Eropa itu mengambil batuan meteorit dari lava gunung gitu kan, menggunakan sajen gitu kan. Dan itu empirisnya itu kan udah sedikit membantah bahwa diksi golongan-golongan tersebut itu yang mengatakan bahwa klinik, tahayul dan lain-lain. Nah, lanjut lagi, Mbah nih. Mungkin ya suatu kerinduan saya juga gitu kan, Mbah, ingin ngobrol terus ngambil ilmu dari Mbah sendiri. Tadi kan Mbah sedikit menyinggung tentang manunggaling kaulolan Gusti, Mbah. Nah, ketika makna manunggaling kaulolan Gusti itu, apakah diri ini itu menyatu, atau diri itu kenal, atau diri ini itu gambaran Gusti, atau seperti apa itu, Mbah? Yang dinamakan manunggaling kawulolan Gusti, di saat manusia itu mengenali dirinya sendiri. Karena setiap manusia yang sudah mengenali dirinya sendiri, menyembah pun tidak akan di luar diri, tapi di dalam diri sendiri. Jadi apapun yang keluar dari diri orang itu tidak bisa memanunggalake kawulolan Gusti. Paham maksudnya? Contohnya gimana, Mas? Contohnya? Saya kan sering ngomong bahwa Tuhan itu satuhu. Satuhu itu kebenaran. Nah, yang bisa melakukan kebenaran dan yang melakukan kesalahan itu siapa? Apakah itu Tuhan, apakah itu manusia? Manusia. Kalau itu manusia, maka mana yang dianggap itu benar, maka itu kerjakanlah. Inilah kebenaran sebagai manusia. Lalu kita percaya pada diri kita sendiri. Kalaupun kita dianggap salah oleh orang lain, ngapain kita ngurusin? Kalaupun menyembah dengan cara ini dianggap salah orang lain, untuk apa kita hiraukan?
Manusia yang bilang. Yang manusia yang bilang. Makanya kalau orang Jawa itu sampai begini, bahwa Tuhan itu kita sendiri. Karena Tuhan adalah ciptaan manusia. Tidak ada Tuhan menciptakan manusia. Tapi yang ada adalah Tuhan itu ciptaan manusia. Gitu loh. Karena begini, kalau ditanya awal manusia adalah Nabi Adam. Pertanyaannya, Nabi Adam waktu itu menyembah siapa? Dan memakai Tuhan siapa? Kalaupun beragama, agamanya apa? Ya. Kan setelah Adam turun, setelah mengenali bahasa, setelah mengenali aksara, barulah dia menciptakan Tuhan. Buktinya apa? Kenapa kalau Tuhan itu satu? Dari Nabi yang harus kita percaya itu ada 25. Kok agamanya beda-beda? Iya. Padahal sumbernya satu dari Nabi Adam. Iya. Dan Tuhannya juga berbeda-beda. Di samping agamanya beda, Tuhannya namanya beda-beda. Apakah bukan itu Tuhan itu buatan manusia? Apa kira-kira ya Tuhan mengenal dirinya, saya itu ini loh namaku, kira-kira? Apa ya masuk akal? Enggak. Nah, makanya sampai sekarang itu setiap orang itu yang sudah bisa mengenali diri dan sudah bisa memusatkan pikirannya dan bisa menjernihkan otaknya, lalu mengarang kitab atau tulisan itu untuk apa? Sebenarnya untuk pedoman anak cucu yang berikutnya. Makanya kalau kitab itu dari Tuhan, apakah Tuhan itu kurang gawean menulis kitab? Apakah kurang dengan adanya alam ini? Kok Tuhan itu tiba-tiba menulis kitab bahwa ini loh pembicaraan Tuhan? Berarti secara logika kitab-kitab yang tertulis, kitab-kitab yang diajarkan sampai saat ini juga bikinan manusia, bukan bikinan Tuhan. Tapi siapa yang menulis? Terutama orang yang sudah menemukan jati dirinya. Sebenarnya itu apa? Sebenarnya untuk mengingatkan anak cucu supaya tidak melakukan tentang kejahatan, lebih banyaklah untuk melakukan kebaikan. Jadi kitab itu hanya peringatan pada manusia. Makanya kalau kitab itu dipuja-puja, disanjung-sanjung, wah, kalau nanti kamu tak sumpah dengan kitab ini kualat. Buktinya orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, apakah kurang dengan sumpah kitab itu? Nyatanya korupsi juga masih jalan, kok nggak ada yang kualatnya paling kalau ketangkep masukkan bui. Itu kan konsekuensi dari hukum. Nah, hukum ini juga buatan manusia. Kenapa manusia membuat hukum? Supaya kita itu tidak terlalu direndahkan dan kita itu corok Jawa nih ben ora disalahin teman-teman. Nah, orang-orang yang berkuasa salah, itulah yang harus menjalankan hukum itu. Begitu loh. Makanya saya selalu ngajak waras, saya selalu ngajak sadar, supaya kita itu bisa mencapai kesadaran yang tinggi, supaya kita itu bisa tahu jati diri. Itulah. Nah, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Memang dari dulu di Nusantara ini memang sengaja kita itu dihancurkan budaya kita, supaya kita tidak mengenali budaya kita dan supaya kita itu terlena dengan ajaran agama itu. Makanya saya memberanikan diri, sebenarnya kehancuran di Nusantara ini adalah sumbangsih dari agama. Sudah pasti dan sudah jelas. Ya silakan orang-orang yang beragama nggak terima, monggo. Tapi kenyataannya seperti itu kok. Orang itu kalau sudah didogma dengan agama akan lupa diri dan akan lupa daratan. Karena apa? Mau melakukan kebaikan dengan catatan kalau ada imbalan. Ya. Takut melakukan kejahatan, ternyata dia takut dengan ancaman. Jadi keaslian, kesejatian diri manusia itu sudah hilang akhirnya. Jadi nggak mau melakukan kebaikan kalau nggak ada pahala akhirnya. Jadi sudah kalau saya ya seolah-olah manusia itu mengikuti perilaku setan, perilaku hewan. Iya, kalau hewan kan dia melakukan baik tidak tahu, melakukan buruk nggak tahu. Yang penting keinginannya apa ya sudah ya. Kan gitu. Nah, orang kalau berpedoman, kalau melakukan kebaikan akan mendapat pahala, kalau melakukan buruk akan mendapatkan siksa.
Nah ini persis perilaku hewan, berarti otak murninya, pemikiran sucinya sudah hilang. Makanya orang Jawa itu nggak perlu yang ngelakoni apa oleh ganjaran le, yang ngelakoni elek nggak disiksa, nggak ada. Pedoman orang Jawa cuman becik bakal ketitik, Allah bakal ketara, sapa sing sirna wahyune bakal cidra. Itu. Jadi orang itu akhirnya nggak karena siksaan atau pahala, bukan itu, tapi takut dengan perilakunya sendiri. Karena kita berperilaku nanti akan juga turun ke anak cucu. Kita yang berbuat salah tapi anak cucu yang menanggung akibatnya. Itulah dari bahasa becik ketitik ala ketara, sapa sing sirna wahyune bakal cidra. Terus yang berikutnya, kenapa orang Jawa ini sekarang kok semakin kesini tanpa ilmu pun begitu mendengar ajaran agama, entah itu salah entah itu benar, terus semuanya mau melaksanakan peribadatan budaya dari luar dari agama itu. Kenapa? Karena simbol-simbol dari ajaran Jawa itu banyak yang dihancurkan. Makanya kalaupun orang Nusantara ini seandainya waras, terutama pemimpin-pemimpin negara, mestinya kita itu berhak menuntut orang-orang agama dengan budaya kita yang sudah dihancurkan. Contohnya, sampai sekarang mencari kerajaan Mojopahit, sampai kesulitan mencari di mana kerajaan Mojopahit yang sebenarnya. Nah ini olah siapa? Kan olah-olah orang yang memaksakan agama di Nusantara ini. Kerajaan Doho Kediri hilang sampai sekarang. Ini olah siapa? Apakah rajanya sendiri yang menghancurkan? Bukan. Makanya orang Nusantara ini kalau sudah bangkit dan mau bersatu, dan pemerintah itu memberi izin, kita berhak menuntut orang-orang yang waktu menyebarkan agama di sini sehingga membuat budaya dan sejarah kita itu banyak yang hilang. Makanya jangan heran setiap masuk di candi-candi banyak patung-patung itu yang hilang kepalanya, hilang tangannya. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya untuk menghilangkan sejarah Nusantara ini. Nah ini masih banyak orang yang nggak sadar. Nanti kalau ditanya paling-paling jawabannya, wah ini karena fenomena alam, letusan gunung dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ini sengaja waktu itu mau dihancurkan supaya apa? Supaya kita itu hilang pedomannya. Hilang sejarah ya, diri sejarahnya. Makanya kalau saya itu merenung kadang-kadang itu kebangetan ya. Hanya untuk menyebarkan untuk orang itu supaya mempunyai keimanan saja. Tapi budaya kita harus dihancurkan terdahulu. Bahkan sisa-sisa yang ada itu semuanya dianggap itu klenik, dianggap itu mistis, ya. Dianggap itu takhayul, dianggap masih percaya dengan setan, dan masih wah kalau menganut agama orang-orang terdahulu itu agama jahiliyah. Iya, penyembah batu, penyembah. Dengan bahasa jahiliyah itu zaman atau itu artinya itu bodoh. Nah, orang Nusantara itu nggak ada yang bodoh dari dulu. Orang Nusantara itu luar biasa kepandaiannya, kecanggihannya, gitu. Masih banyak lagi di Jolotundo, contohnya. Coba ditinggalkan sudah ribuan tahun yang lalu. Ada tanah yang cuman dikasih entah apa dulu alatnya, akhirnya memancurkan air sampai sekarang. Dan setelah diteliti, air yang ada di Jolotundo itu bagusnya nomor 2 di dunia. Coba, masih kurang kah kita diberi anugerah yang luar biasa di tanah Jawa ini, di tanah Nusantara ini? Kenapa masih mengagung-agungkan air yang dari negara lain yang rasanya tidak jelas? Kalau di TDS nggak jelas berapa itunya. Coba kalau di sini bahkan 0,0% itu nggak ada kandungan zat kapur maupun zat besi. Tapi kenapa nggak pernah ada ngomong kalau minum air ini
akan sehat, kalau minum air ini akan diberkahi oleh Tuhan, kok nggak pernah? Kok hanya air yang dari sana terus yang digaung-gaungkan, seolah-olah air dari sana itulah air yang paling mujarab. Padahal mungkin itu mah, iya. mungkin ya, maaf dipotong. Karena di sini sangat melimpah gitu kan, Mbah. Saya ya mungkin analoginya saya mempunyai makanan satunya pasti dipuja-puja dong, Mbah. Lah makanya ini tak sadar itu supaya begitu. Yang ada di sini itu di samping kita lestarikan, marilah kita nikmati karena tidak kalah dengan apa yang ada di luar negeri. Gitu loh. Maksud saya itu bangunan juga begitu. Kenapa itu kita mengagungkan bangunan yang ada di luar? Bangunan yang di Nusantara ini tidak kalah megahnya dan tidak kalah sakralnya. Sama-sama di sana juga katanya menyembah, kalau di sini pun mau menyembah juga tidak kalah manjurnya. Contohnya sekarang yang sangat miris itu, apalagi sekarang diangkat di YouTube tentang Gunung Kawi. Gunung Kawi ya. Nah ini makin lama kalau kita itu nggak punya filter, nanti seolah-olah Gunung Kawi itu hanya mitos akhirnya. Karena apa? Diangkat di YouTube dan yang menyampaikan di YouTube itu ternyata orang-orang yang menganut kapitayan dari luar. Nah ini yang sangat miris nanti. Jadi kita tidak mengindahkan leluhur kita waktu itu bagaimana caranya mendirikan kerajaan di atas gunung yang begitu megah, yang begitu indah. Tiba-tiba pada akhirnya ini hanya dulu seorang pelarian yang mencari selamat, bangun di sini, tiba-tiba cuman begitu. Dengan alam yang disediakan, dengan mengeluarkan berkah yang sangat luar biasa, tiba-tiba diklaim bahwa semuanya mintalah pada Allah. Nah pertanyaannya, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Gusti Kang Moho Agung yang ada di sini, kenapa harus dikalahkan Allah yang Tuhan dari luar? Nah ini makanya saya kalau sudah ada wawancara di antara juru kunci dengan YouTuber, saya tuh kadang-kadang begini, oh wis minger kiblatnya, nah gitu. Jadi dia sudah tidak mengindahkan leluhurnya sama sekali. Nah itu miris, sangat-sangat miris. Makanya bagi para pemirsa yang sudah mulai belajar waras, ayo tingkatkan kewarasan kita. Daripada kita itu menyanjung negara orang lain, mending negara kita yang mempunyai budaya, mempunyai adat, mempunyai peradaban yang sangat luar biasa. Jangan mau kita itu dibodohi dengan ajaran-ajaran yang dari luar, yang isinya cuman kita itu harus mempelajari cerita. Karena semua yang dibawa oleh agama itu cerita fiktif sebenarnya. Untuk membuktikan cerita itu susah. Kalau di sini, kalau ada cerita pasti ada buktinya. Iya. Nambah dari segi kemanusiaan, Mbah. Katakanlah kita itu besar harapan gitu kan untuk penerus bangsa ini itu ingin segera sadar, walaupun ya sudah banyak gitu kan sekarang dengan bantuan teknologi dan lain-lain. Nah ini makan tadi Mbak juga bilang bahwa kemanusiaan atau manusia sekarang itu karena terhasut atau terdoktrin gitu kan dari ajaran yang dari luar, bahwa kemanusiaan sejatinya itu sudah hilang. Nah saya meyakini bahwa bahasa manusia itu adalah sebuah filosofi kan, Mbah? Iya, karena manusia itu sudah bahasa nasional dari kata manungso dan manungso dan menungso. Nah itu apa, Mbah? Ya, kalau manungso barang siapa yang mempunyai kemanunggalaning rasa, artinya rasa itu di mana ada kita, di mana ada manusia, yaitu kita. Paham maksudnya? Gimana, Mbah? Ya setiap yang dikatakan manusia atau yang dikatakan manungso itu badan kita sendiri. Jadi di saat dia merasakan sakit, kita juga merasakan. Di saat dia merasakan bahagia, kita juga merasakan. Artinya apa? Kita itu harus berburuk
berbaik sangka terus. Sangka terus ya. Nggak boleh berburuk sangka. Lah, yang satunya menungso. Ya, karena menungso, kata menus itu memperlihatkan. Ungso itu adalah keburukan. Jadi kita tuh selalu menunjukkan keburukan kita. Termasuk suudon, curiga, menuduh, dan lain sebagainya. Makanya di mana agama yang selalu menuduh, berarti dia itu menungso, bukan manungso. Gitu lah. Nah, kita itu diajari menjadi menungso, bukan diajari menjadi manusia. Gitu. Kalau diajari menjadi menungso, kita itu nggak perlu pahala. Tapi dikala kita mampu berbuat baik, kenapa tidak? Itu ajaran manungso. Tapi kalau ajaran menungso, kalau kamu memberikan 1 akan dibalas 50, itu ajaran menungso. Nah itu. Nah itulah bedanya. Makanya caranya untuk kembali ke arah situ, mari kita tuh belajar dari situs-situs yang ditinggalkan pada leluhur, karena di situ di samping tersurat itu tersirat makna yang sangat luar biasa. Karena setiap raja yang mempunyai kerajaan ini pasti orang yang jenius tentang apa saja. Terutama yang menjadi kriteria untuk menjadi seorang raja yang mempunyai watak berbudi bawa leksono. Ber itu artinya berani, budi itu adalah perilaku, ya. Bowo adalah ucapan, leksono itu yang selalu dikerjakan. Jadi orang yang berani dengan perilaku baik dan apa yang dikatakan itu dilaksanakan. Kalau nggak mempunyai kriteria seperti itu, nggak bisa menjadi raja di Nusantara. Nah, ironisnya raja-raja yang ada di Nusantara ini dengan kedatangannya agama, raja di Nusantara ini seolah-olah semuanya otoriter. Seolah raja itu ban sinde, ban siladan. Artinya tidak tahu kebenaran. Pokoknya dia mau memutuskan terlepas itu baik atau salah. Kalau dia mempunyai dongkol hati atau iri hati, ya sudah divonis, ini potong lehernya, potong, seolah seperti itu. Padahal itu bukan sifat raja-raja di Nusantara, bukan sifat raja-raja leluhur kita. Itu. Makanya sebenarnya ya bagaimana ya caranya? Ya untung masih ada ini loh, ada YouTube. Jadi sedikit banyak itu ajaran Jawa itu bisa disampaikan melalui YouTube, dan ada orang yang melihat dan mendengarkan, sedikit banyak tersentuh hatinya, dan di situ akan mendapatkan kebenaran, bukan pembenaran. Seandainya nggak ada ya seperti tahun-tahun kemarin sebelum ada media yang media sekarang yang bisa dilihat dari kalangan atas sampai bawah, dia taunya wah Jawa itu klenik, Jawa itu mistis. Iya, mungkin ya, seperti itu terus. Oke nih Mbak, mungkin ya sebelum adanya media mainstream seperti sekarang gitu kan Mbak. Makanya tadi saya menyinggung bahwa zaman sekarang modernisasi, terus sistem informasi itu gampang sekali. Nah, dulu saja gitu kan, Pak. Saya ingin tahu gitu, zaman dulu sebelum ada modern seperti sekarang ini.